berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu yang baru Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan yang sudah memberikan anugerah-Mu yang cukup buat setiap kami. Kami bersyukur kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan juga pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus ajari setiap kami. Berikan pengertian pewahyuan yang baru untuk kami menangkap apa yang daripada-Mu. Tenggelamkan setiap kami di dalam kekuatan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga Roh Kudus boleh leluasa bekerja di dalam hati setiap kami. Memberikan Tuhan, membuat setiap kami pengenalan akan Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya juga mau menyapa buat Ibu Kanta. Shalom Ibu, selamat datang kembali di Kota Sion yang sudah merupakan kerinduannya yang lama untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini, untuk ke taman Tuhan dan boleh ketemu dengan hambanya Ibu Nani. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan ya Bu. Kita akan belajar pagi hari ini, kita harus terus berjuang. Ya saudara, kita harus terus berjuang. Artinya usaha, kekuatan dari Tuhan yang memampukan setiap kita. Kita belajar dari Lukas 13. Lukas 13 ayat 23 sampai 30, tapi kita belajar dulu dari 23 dan 24. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini ada yang nanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tapi jawab Yesus tidak jawab sedikit, tidak jawab banyak. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jadi bukan orang yang bertanya tadi saja, tetapi buat sekitar orang yang ada di sekitarnya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus bilang dan mengingatkan buat setiap saudara dan saya juga. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ini menjadi peringatan, warning buat setiap kita ya saudara-saudara. Harus tetap berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Matius 7, 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi dikatakan pintunya sesak ya saudara. Tapi kalau jalan kebinasaan itu pintunya lebar dan jalannya luas menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sekali lagi diingatkan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ibu Gembala kita sudah pernah dibawa ke surga. Pintunya itu bisa buka sendiri katanya saudara. Mungkin kita bisa bayangkan kalau pergi ke mall. Itu pintunya itu ada sensornya, buka sendiri, tutup sendiri. Demikian juga pintu di surga, bisa buka sendiri, bisa tutup sendiri, tapi mungkin jauh lebih bagus dari apa yang ada di dunia ya saudara. Kira-kira bayangannya begitu. Jadi pintunya itu cukup mungkin buat satu orang
satu orang masuk. Nanti kalau orangnya badannya lebih lebar, mungkin kayak Aldi, pintunya lebih gede. Kalau badannya lebih kecil, pintunya lebih kecil lagi bukanya. Ya saudara-saudara, ngebayanginnya seperti itu, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang, ke surga itu enggak gandeng-gandengan, ya ini ya saudara. Karena pintunya cukup buat satu orang masuk ke dalamnya. Ya. Ini menjadi peringatan, aduh Tuhan gitu ya saudara-saudara. Supaya saya bisa masuk. Sekalipun itu dibilang sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Tapi kalau sudah jatah kita ya masuk ya saudara. Seberapapun badan kita mungkin besar ya masuk juga. Atau kita langsing ya masuk juga. Yang pasti kita akan sampai pada kekekalan. Jadi kita harus terus berjuang ya saudara. Ingat, ke surga enggak gandeng-gandengan. Itu seringkali Pak Yusak ngomong ya saudara. Dikatakan lagi bahwa keselamatan itu memang ya ada hanya di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Ada kok catatannya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi dibaca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya saudara, jadi keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Jadi harus melalui Tuhan Yesus supaya saudara dan saya ini mendapatkan keselamatan. Yang akan masuk dan keluar. Artinya masuk dan keluar ini cerita tentang gembala yang baik ya saudara-saudara. Dan menemukan padang rumput, artinya Tuhan Yesus itu yang akan menjamin, memelihara kehidupan saudara dan saya. Tidak akan pernah kekurangan kalau kita mengambil dan mengikuti, punya komitmen ya saudara-saudara untuk mengikut Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Yesus yang ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, Yesus ingatkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tetap punya komitmen ya saudara-saudara untuk mengikuti Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus ya, dikatakan pujian satu lagu ada dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Yang pertama, ayo kita harus punya komitmen mengikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus ya saudara. Yang kedua, kita belajar dari bagaimana kita juga harus punya keteguhan hati untuk mempertahankan iman. Lukas 18 ayat 8b, bagian akhir ya saudara. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan Yesus yang tanya. Jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang harus kita pertahankan ya saudara. Dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Yesus sudah mati ganti saudara dan saya di atas kayu salib. Membuat setiap kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tapi biar kita terus berjuang. Sampai keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dalam kehidupan kekekalan nanti ya saudara. Tuhan Yesus sekali lagi ngomong, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara dan saya ini harus terus mempertahankan iman. Memang tidak semudah kata-kata, lewat pergumulan, lewat segala mungkin apapun yang kita hadapi, seringkali iman ini kita goyah. Aduh, mana ya Tuhan tuh? Aduh Tuhan Yesus, dengarkah doaku? Itu ya saudara, seringkali itu sepertinya itu biasa. Ya karena saya berat pergumulannya. Tapi ayolah saudara, kita harus punya iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yudas 1 ayat 3-5 dikatakan. Yudas cuma satu pasal. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang ayat 3 dulu, bukan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita harus tetap berjuang mempertahankan iman ya saudara-saudara. Supaya apa? Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya itu tidak gugur di tengah jalan ya saudara. Ayat selanjutnya 4 dan 5. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang mempergunakan kasih karunia Allah itu untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang ayat 5 dong, ini tadi sudah. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Cerita tentang bangsa Israel ya saudara. Sekalipun sudah dapat janji masuk ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu, tapi mereka dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena di tengah perjalanan mereka ini menjadi dikatakan membinasakan mereka yang tidak percaya. Mereka tidak mempertahankan iman mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini gambaran buat saudara dan saya. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman kita ya saudara-saudara. Yaitu dengan ketaatan dan kesetiaan. Untuk tetap punya komitmen mengikut Yesus. Untuk kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman ya saudara. Ketika saya juga ketemu dengan satu orang, saya suka lihat ini khotbahnya ini. Saya bilang hati-hati. Sekarang media itu sangat banyak. Hati-hati ya saudara. Kita pun hati-hati kalau mau nyetel YouTube,
Tuhan, tolong saya, ini boleh didengar apa enggak? Karena kadang-kadang ya saudara-saudara, tanpa kita sadari itu bisa membuat setiap kita itu bukan berakar kuat di dalam Tuhan. Tapi berita-berita itu seringkali membuat kita jadi takut. Jadi khawatir, aduh Tuhan ini zaman sudah begini, membuat kita takut. Bukan kita jadi waspada, tapi membuat kita jadi takut. Jadi hati-hati saudara-saudara. Dengan setiap media-media yang ditawarkan, yang sangat mudah kita bisa tonton. Diingatkan melalui kitab Yudas ini, ayo saudara dan saya ini punya keteguhan iman ya saudara. Jangan digoyahkan dengan apapun, mungkin lewat pergaulan, menyerongkan kita untuk jauh dari Tuhan, membuat setiap kita ini tidak hidup lagi di dalam kebenaran firman, tapi kita seringkali memilih apa yang dunia tawarkan, karena itu instan, nunggu doanya Tuhan nggak dijawab-jawab, ada yang nawarin, udah begini cepet caranya, ya saudara-saudara, hati-hati ya saudara, hati-hati. Tuhan sudah mengingatkan, ayo terus berjuang mempertahankan iman. Untuk kita ini percaya kepada kebenaran firman, ya dan amin, itu pasti jadi dalam hidup saudara dan saya. Bagian saudara dan saya, kita harus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan akan firman. Lewat kesetiaan kita, lewat ketaatan kita, kita belajar dan belajar. Ya saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya ini juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa kita harus Filipi 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Kita nggak usah baca, mungkin Amos belum sedia, tapi kita sudah tahu cerita kemarin Pak Gideon juga sudah membahas. Nih ditayangkan, thank you Amos. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya saudara, harus tetap berjuang mempertahankan keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau. Supaya saudara dan saya ini punya keteguhan hati, tidak digoyahkan dengan apapun, tetap percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Kuasa Tuhan yang memampukan kami. Kuasa Tuhan yang akan membuat setiap kita ini bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tadi sudah cerita bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena apa? Mereka dalam perjalanannya mereka banyak tidak percaya sama Tuhan. Bersungut-sungutlah, marah sama Musa lah, wah komplain sama Tuhan macam-macam. Itu belajar dan belajar ya saudara, supaya kita tidak seperti itu, tetapi kita terus berjuang untuk kita bisa mengalami keselamatan sampai kekekalan nanti. Tadi Ibu Iin saya sempat dengar ya saudara, kalau kita ini sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, kalau kita ini sudah bisa berkorban buat Tuhan, jangan itu menjadi sesuatu yang sepertinya ini loh Tuhan yang sudah saya lakukan untuk Engkau. Saya sudah banyak mengerjakan semua untuk Engkau. Tuhan gak butuh ya saudara. Semua yang kita kerjakan itu sepertinya kita sedang menonjolkan diri. Tapi Tuhan mau semuanya itu kita kerjakan. Karena kita tahu ujungnya itu ada reward. Ada hadiah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan mau melakukan bisa ya saudara, tanpa kita bisa. Tapi Tuhan mau join sama kita saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita ini, Ibu In bilang, supaya mendapat kehormatan di dalam kekekalan. Mendapatkan kedudukan nanti di dalam kekekalan. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau sudah, ya Tuhan, saya kan sudah begini buat Engkau. Saya bertobat, kata Ibu In, bertobat.
Jadi bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ada Roh Tuhan yang memampukan saudara dan saya bisa melakukan semuanya. Sementara kita ini berjalan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita lakukan dengan ketaatan, kita lakukan dengan kesetiaan. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Diingatkan ya saudara-saudara. Dilanjutkan di dalam Lukas 13 ayat 25 sampai 28. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang membuat kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Kok ayat 27-nya nggak ada ya, langsung 28. Oh ini, waduh ada. Iya. Sorry. Sudah ada, thank you. Ini ya saudara-saudara, Matius juga ngomong, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini warning, peringatan buat saudara dan saya. Ayo kerjakan keselamatan kita. Untuk kita ini dikenal oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukannya bukan dengan kepengennya kita, tapi karena, coba di ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita melakukan segala sesuatu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, kita berjuang sampai keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Sementara menantikan semuanya, kita lakukan bagian kita, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan kekuatan kita, karena kita tahu kemampuan kita terbatas. Kita punya penolong, Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita perlu Roh Kudus ya saudara, yang menjadi penolong buat saudara dan saya ini mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran, menuntun saudara dan saya ini melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Karena bedanya tipis, keinginan kita atau keinginan Tuhan bedanya tipis ya saudara. Oleh sebab itu kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Untuk kita ini belajar dan belajar mengerti bagaimana kehendak Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita lakukan dengan kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan itu, kita lakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita bisa melakukan di dalam ketepatan apa yang Tuhan mau.
Memang ya saudara-saudara tidak semudah kata-kata, tapi kita belajar dan belajar. Ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang menuntun saudara dan saya ini di dalam jalan-jalan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Biar ini menjadi perenungan hidup saudara dan saya ya saudara. Ketika Tuhan bilang ayo berjuang, terus berjuang melalui pintu yang sesak itu, melalui jalan yang sempit itu ya saudara. Kita lakukan semuanya dengan komitmen mengikuti Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Banyak dunia mungkin tawarkan, banyak dunia mungkin menawarkan. Kalau ikut Yesus lama, tapi kalau yang lain ayo ini sudah tersedia. Itu balik lagi pilihan saudara dan saya. Tapi ketika kita punya komitmen sekali Yesus tetap Yesus, itu ada kekuatan Roh Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukan kehendak Bapa. Kita punya terus keteguhan hati untuk tidak tergoyahkan dengan apapun juga ya saudara, yang dunia bisa tawarkan buat hidup saudara dan saya. Jadi kita harus terus berjuang sampai keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir Lukas 13 ayat 29 sampai 30. Dan orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan surga. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini ya saudara, menjadi warning, peringatan buat saudara dan saya. Ada orang yang terakhir, mungkin seperti ada yang disalib, 2 orang disalib. Terakhir, detik-detik terakhir ya saudara-saudara. Tapi yang akan menjadi yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu, mungkin sudah lama melayani, sudah kenal Tuhan, sudah banyak hal yang dia kerjakan untuk Tuhan. Tapi akan menjadi orang yang terakhir. Hati-hati saudara, ini ayat mengingatkan saudara dan saya. Ayo terus berjuang supaya keselamatan yang Tuhan sediakan tidak gagal di tengah jalan. Tapi kita boleh sampai garis akhir, minta jaminan Tuhan ya saudara-saudara, untuk saudara dan saya ini sampai garis akhir. Karena di tengah perjalanan kehidupan akan ada banyak ya saudara, membuat keselamatan itu bisa tergeser, bisa hilang bahkan. Jadi ini ayo peringatan buat saudara. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Warning ya saudara, peringatan untuk kita ini waspada. Aduh Tuhan, jagai hidup saya, jagai Roh Kudus untuk saya dan saudara ini berjalan melakukan kehendak Bapa. Biar ini menjadi perenungan ya saudara-saudara buat saudara dan saya, untuk kita ini waspada. Berjuanglah ya saudara-saudara di jalan yang sesak itu, di pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit, supaya apa? Sampai pada kekekalan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berbicara tentang pintu yang sempit dan sesak ya. Saya jadi teringat pada saat Ibu Guatlan tadi khotbah, saya diingatkan Tuhan akan pengalaman yang pernah kita lakukan. Begini ceritanya, pada masa pandemi kita dapat pernyataan Tuhan untuk pergi melakukan suatu doa peperangan di pantai. Ya. Setelah kita doa, lalu kita mendapatkan hikmat Tuhan, pernyataan kita harus ke daerah pantai Tegal, saudara. Nah, saat itu pandemi, kita berangkat ke sana dengan beberapa tim ya, sampai di sana ternyata tidak boleh
pergi ke pantai disebabkan karena pandemi. Tutup, semua tutup. Ya, kita pergi ke tempat yang lain yang di mana ada pantai, tutup, ada gerbangnya ditutup. Kita nggak bisa masuk. Lalu kita merasakan, aduh Tuhan, ini bagaimana Tuhan menyuruhkan kita untuk pergi untuk melakukan sesuatu di pantai. Tapi nggak ada jalan, tutup semuanya. Dan itu sudah mulai agak sore, kita cari cara gitu. Tapi kita lihat ada orang di dalam, berarti orang itu kan pernah masuk. Tapi kita lihat orang itu keluarnya naikin gerbang itu naik, jadi dianya nggak melalui pintu, tapi naik gitu. Waduh, kita nggak mungkin bisa naik. Kita kan takut juga kalau nanti kejadian apa-apa atau ditangkap gitu loh, karena sudah nggak bisa ke situ. Setelah kita mau ke sana, pintu semua sudah tertutup. Tiba-tiba kita tuh melihat ada satu anak ya yang keluar dari pintu seng yang ketutup. Kita lihat kok anak ini bisa masuk. Pintunya sangat sempit dan itu menurut saya memang pintunya udah dikunci saudara. Kita nggak bisa masuk. Tapi ada anak keluar dari situ, kita datengin, oh bisa caranya. Kita sedemikian rupa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Apa yang kita lakukan? Kalau masuk ke dalam pintu sempit saudara, kita nggak bisa tegak. Kita mesti bungkuk, masih ingat ya waktu itu kita bungkuk, kita merangkak ya. Sampai bagaimana kita bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Jadi pintu sempit itu kalau mau masuk perlu perjuangan saudara. Gak bisa seperti pintu yang terbuka lebar, kita bisa tegak, kita bisa loncat untuk jalan. Pintu sempit itu kalau kita masuk harus merangkak, harus berusaha. Ya. Kemungkinan besar kita kena sebelah kiri dan kanan bisa luka, mungkin bisa sesuatu hal kebaret dan sebagainya. Itu yang kita lakukan saudara. Akhirnya kita semuanya lolos, bisa masuk pintu yang sempit. Akhirnya kita bisa melakukan suatu tindakan profetik, kita berdoa di sana. Akhirnya nyampe saudara. Jadi untuk mendapatkan pintu yang sempit itu perlu perjuangan. Jadi saya berdoa, firman Tuhan hari ini mengatakan, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Ingat akan hal itu. Dalam ayat Kisah Rasul dikatakan, tidak ada satupun yang nama lain selain dari nama Yesus Kristus yang dapat membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berjuang masuk ke dalam pintu yang sempit. Kami berdoa biarlah pengalaman yang pernah kami alami Tuhan membuat sesuatu hal dalam hidup kami. Berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sempit. Sebenarnya Tuhan, kalau kita mau, maka kita akan dapat mendapatkan sesuatu yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Terima kasih untuk hari pertama dari minggu ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh melakukan segala kegiatan kami hari ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya.
Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sosial media. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah semua berita-berita di sosial media Engkau yang akan mensortir Tuhan, bukannya sesuatu berita yang membuat keresahan buat bangsa ini, tetapi biarlah berita membawa sesuatu damai sejahtera dalam menghadapi menjelang pemilu ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang mengendalikan keadaan politik dalam negara kami Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pertentangan, tidak ada satu huru-hara Tuhan. Tidak ada demo-demo yang tidak ada gunanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau beri roh kesadaran buat rakyat Indonesia untuk benar-benar mengerti dan memilih yang benar Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau kendalikan keadaan bangsa ini. Kami saat ini mau menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, tolong bangsa ini supaya Kau memilihkan seorang pemimpin yang pas di hati-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk wali kota di kota ini. Engkau sendiri akan menentukan, memilihkan yang terbaik buat pemimpin wali kota di kota kami untuk dapat membuat kota ini menjadi berbeda Tuhan. Menjadi sesuatu hal yang lebih semarak dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa, kami tetap berdoa untuk cuaca. Kami minta Tuhan berikan hujan untuk kota kami, sehingga benar-benar hujan turun seperti yang Kau mau. Tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak terjadi banjir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa buat setiap kami dimanapun kami berada. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami ini mendapatkan sesuatu kekuatan baru dalam berjalan dan menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini kami mohon pimpinan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, kami butuh Engkau, kami butuh pengurapan yang berasal daripada-Mu. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami juga Tuhan, supaya kami mempunyai telinga yang selalu mendengar akan apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami juga untuk berkata-kata pas seperti yang Engkau mau. Hati kami juga Kau pegang Tuhan, untuk hati kami ini benar-benar melekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau batalkan dan Engkau cabut Tuhan. Bapa, hari ini kami mengolesi akan tangan kami dan kami akan mengurapi kaki kami Tuhan. Biarlah hari ini
Kami berjalan bersamamu, melakukan segala pekerjaan kami. Kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan tangan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan kami tahu Engkau yang memimpinnya. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Layakkan tangan kami untuk menerima berkat-Mu hari ini. Kami tahu Kau sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kami ya Tuhan. Biarlah berkat ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.